Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah, Tuhan alam semesta. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, dan umat yang istiqomah di jalan Allah. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan Areza di Areza Podcast. Alhamdulillah wa syukurillah. Semoga kita semua disehatkan, diselamatkan, dibahagiakan, dan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah sungguh luar biasa pada podcast hari ini kedatangan tamu istimewa, yaitu beliau adalah dulu teman kecil. Waktu sama-sama kita sama-sama di Kalibata, sama-sama anak anggota DPR RI, dan setelah sekian lama tidak bertemu, kurang lebih 30 tahunan, akhirnya bisa bertemu dengan beliau saat ini. Namanya sih Faridawati Dahlan Aceh, tapi kita nanti bisa ungkap siapa beliau sebenarnya saat ini. Dan alhamdulillah siapa yang like, share, and subscribe di Areza Podcast, insya Allah hasilnya nanti kita akan bagikan lagi kepada anak-anak yatim, fakir miskin, dan orang-orang yang senantiasa membutuhkan. Jadi mau lama-lama nih udah kekanan luar biasa sama beliau ini saat ini. Udah menjadi kakak saya sekarang ya. Kita sapa aja langsung ya, yang namanya Faridawati Dahlan Aceh. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kakak sehat. Alhamdulillah. Kak Faridawati Dahlan Aceh. Kak, kita udah lama ya ketemu ya kak ya. Udah hampir puluhan tahun nih. 30 tahunan ya kak ya. Nah, yang hebatnya tuh kak, kita kan dulu kan main-main kecil ya kak ya. Main-main ya SMP, SMA ya kak ya. Nggak nyangka orang tua kita anggota DPR RI waktu itu, almarhum sekarang dua-duanya. Dan sekarang kakak bisa menjadi seorang anggota DPRD yang luar biasa, sekarang juga sebagai wakil ketua DPRD di Provinsi Kalimantan Tengah ya kak ya. Boleh nggak sih kak, tapi sebelum masuk ke wilayah ngobrolin yang sekarang ini kak ya, boleh nggak sih cerita sedikit kak perjalanan kakak nih selama keluar dari Kalibata, kuliah di mana sih kak, terus kerja apa kok sampai sejauh ini gimana sih kak, boleh cerita nggak dikit kak? Aduh, menyingkat cerita hidup hampir 49 tahun. 49 tahun ya kak ya. 49 tahun, jadi dulu kita kan waktu AA masih SMP ya. Kita selisih berapa tahun sih? 2 tahun ya? 2 tahun. Nah terus kan dalam perjalanan kan kuliahnya di SMA 14 Jakarta Timur. Terus masuk di Universitas Pancasila Lenteng Agung. Fakultas Ekonomi. Kemudian kita juga di ekonomi manajemen. Terus di Business Training Center Malang, BTC Malang, ambil keuangan perbankan. Nah alhamdulillah setelah kuliah di BTC di Malang, nah mungkin karena nilainya bagus ya, terus direkomendasi masuk ke grupnya, ada satu grup lah di Balikpapan, kerja di sana, kemudian juga punya usaha kecil-kecilan. Nah akhirnya setelah dari sana saya pindah ke Palangkaraya nih Palangkaraya tuh udah pas dari sana tahun 99 ya. Tahun 99 itu pindah ke Palangkaraya. Saya kerja di suatu perusahaan permodalan, mirip-mirip bank, tapi memberikan bantuan modal kepada pengusaha-pengusaha kecil gitu. Nah setelah kerja di sana, ini lagi merantau lagi ke Bali. Ke Bali ngapain? Kerja juga. Jadi di travel ya, di travel. Kemudian yang punya travel meninggal, saya dipanggil pulang sama mama. Waktu itu kan dikasih tahu, kamu ikut tes dong, tes KPU. Emang KPU apaan? Nah itu kakak belum ada, kan kita backgroundnya ekonomi. Terus mama bilang kan KPU itu Komisi Pemilihan Umum. Oh ya udah deh, pulang. Saya cuma punya waktu kurang dari 10 jam membaca Undang-Undang Nomor 12 saat itu ya, tentang penyelenggaraan pemilu. Besoknya ikut tes di KPU dan alhamdulillah masuk. Jadi tahun 2000 kalau nggak salah tuh 2004 2009 tuh yang pertama kali. Jadi anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian ikut tes lagi di periode berikutnya 2009 tuh. Ternyata alhamdulillah peringkat pertama. Pintar juga kakakku ini. Nggak pintar bro.
ada keberuntungan mungkin ya. Jadi terpilih menjadi ketua KPU Kalimantan Tengah. Nah, dalam perjalanan tuh jadi panjang ceritanya itu, kakak singkat, akhirnya melalui salah satu tokoh di Kalteng, yaitu salah satunya adalah Ibu Tuti Dau, kemudian juga Bapak Haji Abdul Rosid, yang pengusaha kebanggaan Kalteng ya, yang dari Penghalan Bun. Nah, itu beliaulah yang membuka jalan bagi kakak untuk saat itu kakak tuh melihat ini deklarasi Ormas Nasional Demokrat. Waktu itu yang baca manifesto di TV itu Bapak Anies Rashid Baswedan. Belum jadi gubernur ya waktu itu. Terus kakak ngeliat TV langsung ngomong gini. Sebenarnya menteri kali. Waktu itu kan masih rektor Paramadina ya. Oh iya, Paramadina betul. Terus kakak lihat kok keren ya ini ormas. Waktu itu kan kalau ormas kan orang yang bekerja di pemerintahan atau bekerja di lembaga itu boleh gitu, nggak terikat gitu, karena ini ormas bukan partai politik. Jadi kakak langsung ngomong sama Ibu Tuti, aduh gimana caranya ya mau masuk itu. Nah dilalah ya dari Pak Abdul Rosid, waktu itu lagi umroh, dia telepon, udah kamu ke Jakarta deh katanya, kamu mau dikenalin sama Pak Surya Paloh. Nah itulah jalan pertama kakak. Dan alhamdulillah waktu itu kakak tahun 2011 dipercaya menjadi Ketua Ormas Nasional Demokrat untuk Provinsi Kalimantan Tengah. Ketua Ormas Demokrat Nasional Demokrat. Nasional Demokrat. Dalam perjalanannya kakak adalah salah satu yang memberi masukan kepada pusat ya, bahwa kalau ormas saja berbicara tentang kepentingan masyarakat itu hanya sampai berbicaranya, tidak sampai bisa memperjuangkannya menjadi suatu kebijakan, karena harus masuk ke lingkaran pembuat kebijakan itu. Nah, untuk masuk ke dalam lingkaran pembuatan kebijakan, keputusan, undang-undang itu kan berarti harus masuk menjadi partai politik. Kan alatnya ini. Alat kita mencapai tujuan kan lewat demokrasi partai politik. Nah, kemudian akhirnya waktu itu kita mengusulkan kepada Pak Surya Paloh, Pak, ini bagi yang ingin politik praktis, ayo dong kita bentuk aja partai politik dengan nama yang mirip lah dengan ormas kita. Tapi bagi yang ingin tetap di jalan ormas, ya udah ormasnya tetap ada gitu. Di perjalanan kami mempersiapkan itu. Jadi salah satu pendiri untuk Kalteng itu pada saat itu adalah mamanya kakak kan, karena kakak waktu masih aktif jadi ketua KPU. Nah setelah itu dengan segala kebesaran jiwa ya. Nah kebetulan kakak maju Pilwako 2013, kakak mundur. Jadi di ujung masa jabatan kakak mundur sebagai ketua KPU. Semua fasilitas kakak kembalikan kepada negara, kakak mundur dan kakak memutuskan untuk menerima menjadi ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Kalimantan Tengah. Saat itu nggak ada ketua Partai Nasdem yang perempuan, baru kakak sendiri. Kalau sekarang udah banyak. Jadi pionir dari awalnya ya. Untuk Kalteng ya. Kalteng ya. Itu berat banget Jadi tahun 2014 itu Partai Nasdem itu menjadi satu-satunya partai baru yang lolos verifikasi dan bisa ikut pemilu pada saat itu. Jadi itu debut pertama ya 2014. Kakak kalah di Pilwako 2013 itu kalah. Jadi pada waktu itu baru terasa banget ya ini cerita ya bahwa ketika kita menjadi ketua KPU, ibarat kata tuh kan kita jadi penyelenggara suatu pertandingan. Wasitnya kan ada Bawaslu. Nah ternyata waktu itu kita pegang idealisme. Pas kita udah terjun ke politik praktis, kakak ikut mencalon Pilwako pada waktu itu, beda banget. Dinamika di masyarakat itu beda, gak bisa. Nah setelah belajar itu, ternyata nasib kakak belum sampai jadi wali kota. Dan kita butuh kebesaran jiwa ketika kita mengorbankan banyak harta ya. Maksudnya karena modal itu kan perlu ya untuk melakukan sosialisasi dan lain-lain. Nah kita kalah, dinyatakan kalah, kita banyak kehilangan. Menyembuhkan mental itu kakak 1 bulan. Untung gak gila. Nah jadi setelah 1 bulan Pak Surya Paloh langsung perintahkan, udah kamu maju pileg. Kakak maju pileg itu, daftar calon itu udah mau ditetapkan oleh KPU. Nama kakak kan gak ada karena kakak ikut Pilwako kan. Nah akhirnya sesuai dengan urutannya tata caranya menurut undang-undang, kakak masuk walaupun kakak ketua partai, mungkin saat itu ketua partai yang tidak
duduk di daftar calon dengan nomor urut 1 itu kakak nomor calonnya nomor urut 6. Jauh ya Kak? Oke, alhamdulillah terpilih. Bismillah terpilih. Uangnya habis lagi pada waktu itu. Gitu. Jadi ibarat kata yang kakak itu berhutang banyak hal dengan Pak Surya Paloh, tidak hanya semangatnya, moral material lah beliau dukung, dan alhamdulillah jejak pilwakonya masih ada. Kakak ambil daerah pemilihan yang ada kota Palangkaraya, daerah Kalteng 1. Jadi kakak terpilih dengan suara kurang sedikit lah dari 10.000 pada waktu itu. Berarti 2014-2019 itu periode pertama, dan Partai Nasdem untuk Kalimantan Tengah langsung dapat DPR RI 1 kursi. Iya, alhamdulillah. Jadi suaranya pada waktu itu kurang lebih 90.000 ya. Pak Hamdani itu bukan ya? Ya, itu Pak Hamdani DPR RI-nya. Berarti 2019 ke 2024 Nah, gimana? iya, bertanding lagi. Bertanding lagi. Waktu 2014-2019 kakak hanya sebagai anggota DPR. Waktu itu hanya ketua fraksi. Ketua fraksi ya. Fraksi. Jadi waktu 2014 pertandingan yang kedua, Partai Nasdem mengikuti pemilu yang kedua kali. Alhamdulillah untuk Kalteng suara kita itu naiknya hampir 100%. 94% naiknya. Semangat jiwa, maksudnya semangat. Oh iya dong, kan sudah ada modal, masa nggak bisa bertanding. Nah, alhamdulillah dari 90.000 kita dapat suara 132.000. Dan kakak dari 4, kan kalau di Kalteng itu ada 45 kursi ya. 45 kursi kita dapat pimpinan ketiga. Wakil ketua 3. Ketua 3 sekarang. Tapi kalau untuk nasional kita peringkat kedua, kursi kedua itu punya Nasdem. Oh gitu. Jadi DPR RI, DPRD provinsi itu kadang-kadang suaranya nggak sama tuh. Iya gitu. Jadi alhamdulillah, dan target kakak pemilu 2024, kakak mohon doa dan segala daya upaya ya. Semoga Allah membukakan pintu hati masyarakat Kalimantan Tengah untuk memberikan kepercayaan kepada Partai Nasdem, dan Partai Nasdem dapat memenangkan pemilu khususnya untuk Kalimantan Tengah di 2024. Cita-citanya mau jadi ketua DPRD. Idza zamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita punya cita-cita, punya tekad, serahin lagi sama Allah Kak. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Karena kalau sudah nyerahin sama Allah, Allah akan cukupkan keperluan kita nih Kak. Dengan upaya juga ya. Ada ikhtiar dong semuanya kan, makanya semuanya harus ada doa, ada usaha, ada ikhtiar, ada tawakal kan. Tetapi itu di situ doa lagi Kak. Jadi kakak ini kan Faridawati Dahlan Aceh. Atas Dahlan Aceh itu termasuk orang tua yang luar biasa, tokoh masyarakat juga ya Kak ya. Dulu sempat jadi bupati administratif, kemudian jadi ketua DPRD di Kalimantan Tengah, kemudian hari ke DPR RI. Apakah memang ini terahnya kakak ini nerusin dari orang tua, atau tapi mama juga dulu sempat anggota DPRD juga ya Kak ya. Nah jadi apakah memang harus meneruskan? Berapa bersaudara ini kakak ini semuanya? 6 kan ya? 6. Satu Bang Saiful sudah meninggal ya Kak, Saiful Rahmat. Kemudian dari tinggal berlima ini yang nerusin sekarang kakak satu-satunya. Apakah memang ini sudah menjadi cita-cita, bagian cita-cita, atau memang saya sudah masuk di wilayah ini? Dan kalau lihat si kakak nih luar biasa, manfaat buat banyak orangnya kelihatan gitu loh. Mudah-mudahan apa memang ini cita-cita pengen menyenangkan orang, memberikan kebaikan banyak orang, gimana sih Kak? Kalau kakak termasuk orang yang tidak percaya dengan kata kebetulan, karena semua yang kita jalani, semua kehidupan kita ini sudah ditentukan Allah, ditetapkan oleh Allah, yang kita sebut dengan takdir. Kalau takdir kan bisa dirubah ya, itu tergantung upaya kita. La yaruddu qadha illa doa, tidak akan bisa berubah takdir kecuali doa. Jadi nggak ada kata kebetulan. Dan ini kebetulan prahnya nggak ada. Ini takdir kakak. Ini takdir kakak. Jadi kalau hal-hal yang menurut kakak hal-hal yang buruk, itu mungkin supaya kita lebih bersabar ya. Tapi dalam kehidupan hal-hal yang baik itu biar kita bisa belajar bersyukur gitu. Nah kakak nggak pernah berpikir, kalau dulu ditanya cita-citanya mau jadi apa, pasti jawabnya jadi dokter kan. Nah lebih kecil lagi pengen jadi presiden. Pokoknya seperti itu. Kemudian kakak kan ambil kuliahnya ekonomi. Kemudian S2-nya sama, manajemen juga. Nah jadi
apa namanya nggak nyambung sebenarnya. Tapi ini takdir. Jadi dan kakak menerima. Kakak ini belajar menjadi seorang politisi yang ya udah lumayan cukup lama juga. Belajar terus nih kayak untuk Ya, kita kan tadinya kan kita orang tuh menonton. banyak yang apa ya sama politisi tuh, banyak yang kurang image-nya kurang. Nah menurut kakak gimana sih? Oh, kalau kakak sih bilangnya gini ya, kalau orang kita cita-cita mau jadi apa sekarang? Saya mau jadi orang baik. Itu cita-cita. Mau jadi orang baik dulu. Nah, kalau orang-orang baik tidak mau terlibat di dalam politik, maka politik akan diisi oleh orang-orang yang tidak baik. Iya dong. Jadi orang baik harus terlibat, jangan underestimate dengan politik. Iya. Karena segala aspek kehidupan kita ini bersangkutan dengan politik. Orang bilang, jangan berpolitik dong gini-gini. Emangnya yang bikin ketetapan harga-harga di pasar ya, terus biaya pendidikan dan lain-lain bukan dari produknya politik, kan semua dari produk politik. Kan sekarang kakak ini menjadi wakil rakyat. Apa yang menyentuh hati rakyat bahwa kakak ini benar-benar menjadi wakil rakyat gitu loh kak? Banyak orang, ini pas zaman kampanye, pas sudah ini bantuan setelah selesai selama 5 tahun mereka lupa dengan instituennya lah bahasanya, konstituennya gitu loh kak. Nah kalau kakak sendiri kan kemarin lihat sering kalau lagi ini berkunjung lagi ke dapilnya gitu loh. Maksudnya ini kan menunjukkan bahwasanya rakyat ini merindukan sama wakil-wakil rakyat benar-benar yang apa ya, yang menjadi wakilnya mereka gitu loh di parlemen. Menurut kakak gimana sih kak? Cara implementasinya ke ini gimana sih kak? Ya, kalau kakak tuh kan istilahnya dari pertama mau jadi anggota legislatif bukan mau cari penghasilan. Ini boleh kak. Belum jadi anggota legislatif kan kita hidup aja, makan aja. Setelah jadi anggota legislatif ada tambahan rezeki. Nah, orang sering berpikir kan kalau kita nggak semata-mata hidup dari situ, terus uangnya buat apa? Ya kita kembalikan lagi lah kepada yang ngasih, kepada masyarakat lah. Kalau kakak sih berusaha seperti itu ya, walaupun tidak besar. Nah, tapi masyarakat juga jangan sering mengatakan, wah kalau sudah jadi anggota legislatif itu semua fasilitas negara gini-gini lebih, kok dia bisa gini sih? Enggak, karena kita itu seperti berhutang sepanjang masa jabatan. Jadi masyarakat itu pada saat kita melakukan sosialisasi mereka menyampaikan keluhan. Nah, waktu itu kita kan ada yang bisa kita penuhi saat itu. Ada yang tidak bisa kita penuhi, terpaksa kita ngomong gini kan, nanti kalau saya sudah terpilih, insya Allah kita akan perjuangkan, gitu kan. Nah, seperti kakak, contohnya ini ilustrasi, biar masyarakat memahami kenapa ada anggota legislatif yang tidak serta-merta bisa memenuhi janjinya. Satu kursi kakak itu nilainya 24.000. 24.000 orang? Kalau tidak ada 24.000 suara, satu kursi yang ada di dapil kakak itu nggak didapat. Jadi kalau suaranya 32.000 nanti dilihat dari 24.000 sisanya ini bisa jadi kursi kedua enggak. Nah itu 24.000 ya. Nah sekarang 1 tahun ada berapa hari? 360 hari kan. Andai ini ya kakak beli Irsa, andai setiap hari kakak mendatangi satu konstituen, tiap hari satu aja, 360 kan, non-stop itu satu hari. 360 kali 5 tahun berapa sih? Nggak nyampe 24.000 kan. Nah otomatis seorang anggota legislatif itu mau melihat dulu skala prioritasnya. Misalnya kakak kan ada 3, di dapil kakak tuh ada 3, 1 Kota Palangkaraya, Kabupaten Gunung Mas, dan Katingan. Kakak lihat dulu suara kakak terbanyak ada di mana. Oh ada di Palangkaraya 6.000. Saya selesaikan dulu janji saya di Palangkaraya. Langsung tek 6.000. Berarti tinggal berapa lagi? Oh tinggal 18.000. Saya lihat lagi yang terbanyak. Jadi sampai akhir masa jabatan mungkin ada beberapa kelompok masyarakat yang tidak sempat kita penuhi. Karena itu tadi, makanya saya menghimbau kepada masyarakat, setiap kali ada pemilu, jangan karena teriming-iming janji ya. Itu akhirnya pecah, suara itu pecah, tidak ngumpul. Sehingga setiap kali anggota legislatif yang beda-beda datang ditanyain, janjinya mana, penuhin mana. Kayak gimana? Dia pasti akan menentukan skala prioritasnya dulu, karena kalau enggak, tidak akan terpenuhi. Ambil kata 500 orang dia temui 1 tahun, kali 5 tahun 2.500, satu kursi 10.000 20.000. Berarti ada yang enggak. Nah ini suatu pelajaran untuk masyarakat bahwa pada saat kita melaksanakan pesta demokrasi, yaitu memberikan suara di TPS, pikirkan baik-baik. Kalau ada kelompok misalnya desa atau RT lah yang terkecil ya, RT itu berunding, atau paling kecil lagi rumah tangga. Kita ini ada 6 nih, kita mau pilih siapa?
yang kita anggap baik. Plep, gitu. Kalau umpamanya ada satu keluarga 6 suara, ada 10 keluarga 60 suara, terus di RT itu ada berapa RT ini, otomatis kalau suaranya banyak, caleg itu ketika dia terpilih, dia langsung, oh ini yang terbanyak suara saya. Jadi nanti kalau minta apa gorong-gorong, minta jalan di ini kan gampang gitu loh. Itu yang harus dipahami oleh masyarakat. Jangan memilih pada saat hari H ada yang tebar-tebar uang, pilih ini nanti ketika nggak dipenuhi kebutuhannya, terus dia menuntut kemana? Itu, Masya Allah. Ceritanya. Jadi bukan karena kita Sinterklas, kita hanya membagi apa yang sudah menjadi hak mereka. Sampai persiapan 2024 ini gimana Kak? Insya Allah Partai Nasdem optimis. Ada bahasa restorasi itu apa sih? Restorasi itu mengembalikan lagi kepada posisi yang baik. Kita ingin kita ini kan negara Indonesia ya. Negara Indonesia ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan berbagai macam suku, bahasa. Bayangkan aja kayak kakak dengan AA, Kalteng ini dari Kalimantan, Jawa Barat, Sunda, Banten. Bagaimana kita memerlukan, makanya kakak bilang kakak ini pendukung perjuangan untuk kesetaraan gender, tapi dalam tanda kutip, dalam perspektif Islam. Artinya untuk legislatif oke, ada perempuan, untuk bupati, wali kota, gubernur oke, ada perempuan, mereka perpanjangan tangan presiden. Tapi untuk memimpin negara Indonesia yang sebesar ini, kita kembali ke Al-Quran. Kita butuh tiang yang kuat. Kita memang perempuan tiang negara memang. Nah itu jadi kembali lagi kepada Arijal Qawamun bisa. Bener, banyak-banyak aja perempuan nggak apa-apa. Gitu ya. Tiang negara itu kalau kuat bagus, tapi pucuknya itu kepalanya. Mudah-mudahan laki-laki yang memang bisa menjadi imamnya orang baik ya. Tapi kan Allah itu kan menciptakan orang bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Negara kita ini negara yang menganut banyak sekali agama. Nah itu sikap dari Rasulullah bagaimana menghormati yang namanya toleransi itu kan sudah ada sejak lama. Yeah. Nah itulah yang harus kita sampaikan. Jadi jangan mengkonotasikan seseorang itu misalnya ini si A ini radikal. Kenal aja enggak sudah bisa bilang radikal. Padahal pelajari dulu. Ya betul gitu loh. Apa kalau bahasanya don't judge the book by its cover katanya gitu kan. Jangan lihat dari luarnya dulu atau dari omongan orang atau dari siapa yang mendukung gitu. Karena ada Habib A, B, C, D terus ini dibilang radikal enggak. Nah kalau untuk Nasdem alhamdulillah Pak Surya Paloh sudah menetapkan calon presiden dari Partai Nasdem. Mudah-mudahan lancar, Allah ridho, itu Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan. Dan saya kira ketika ada pertanyaan kenapa harus Pak Anies, jawabannya Pak Surya Paloh itu adalah menjawab untuk semua. Why not the best? Kalau kita punya yang terbaik kenapa enggak? Masya Allah. Ya mudah-mudahan Allah kabulkan apa yang diinginkan oleh Partai Nasdem. Mungkin dengan partai-partai yang lain kita tidak tahu, karena pemimpin itu kan ya, kita nih semua ini kan kullukum ra'in, kita setiap kali ini adalah pemimpin kan. Kullukum mas'ulun an ra'iyati gitu nih. Jadi setiap kalian ini adalah pemimpin dan tiap pemimpin itu harus bertanggungjawabkan apa yang dipimpin. Ya mudah-mudahan 2024 ini juga kita mempunyai pemimpin presiden yang memang sesuai dengan hati rakyat, keinginan Allah, ridhonya Allah, dan salah satu yang diinginkan oleh Partai Nasdem. Iya. Ya. Siapapun yang menjadi pemimpin terpilih nanti ya itulah adil baik ya. Pilihan rakyat itu pilihan Allah. Ya, betul. Itu yang harus kita dukung. Mau Pak Anies atau siapa? Betul Kak. Siapapun pemenangnya harus kita hormat. Tapi kita tuh harus berjuang, berusaha dulu ya Kak ya. Mampu kita dan kita serahin lagi sama Allah. Tapi menurut nih sekarang kakaknya udah menjadi seorang pejabat lah, yang sekarang wakil ketua. Nggak mau dibilang pejabat. Ya udah ya pokoknya di kalangan legislatif ya. Legislatif ini menjadi satu di pucuk pimpinan juga, salah satu pimpinan. Kak, pernah susah nggak sih seorang Faridawati dalam Aceh? Dan mancing deh. Ya iyalah, kita hidup sama seperti orang lain, pernah susah. Kakak kan waktu lahir sudah dikasih anugerah Allah, enak ya.
ada orang tua yang kita nggak tahu perjuangan mereka seperti apa. Yang jelas mungkin juga tidak mudah. Tetapi ketika selesai kuliah, kakak berani keluar dari zona nyaman itu, mulai hidup dari nol, dan itu perjuangannya cukup berat. Oh gitu ya. Cukup berat, kakak. Jadi sempat mandiri dulu pas kuliah tuh. Setelah kuliah itu kakak tuh. Tahu lah, rasanya nggak makan 3 hari itu. Seorang Faridawati sempat begitu? Pernah lah. Terus pura-pura kalau ditanya orang sudah makan apa belum, sudah, padahal habis makan jambu biji. Apa sih yang menguatkan kakak untuk bisa melewati ini? Apa yang menguatkan kakak tuh? Apakah kamu minta sama Allah lagi atau minta restu orang tua lagi? Apa seperti apa sih kak? Boleh tahu nggak sih kak? Kakak punya Evan, punya anak 1. Jadi pada saat itu yang namanya cobaan ya, ini males jadi yang menguatkan pada saat itu adalah karena kakak kan udah nggak punya papa ya. Mama itu menjadi tanggung jawab kakak. Adik-adik yang belum mampu jadi tanggung jawab kakak. Tapi yang harta kakak yang membuat kakak tetap hidup sampai hari ini itu adalah anak kakak. Dan kakak bersyukur dalam perjuangan itu kakak perempuan. Fitnah itu banyak kak. Fitnah itu rawa perempuan itu. Jadi saya pengen dari cerita hidup ini banyak perempuan di luar sana yang mungkin nasibnya tidak lebih baik daripada kakak itu tidak putus asa. Kakak itu yang namanya zikir. Sudah bukan zikir yang singkat-singkat lagi. Al-Fatihah pun kakak baca mungkin rasanya itu sampai sampai bergetar semuanya gitu. Dan kakak pada saat ini dalam posisi melakukan sesuatu, sudah nggak berpikir lagi apakah Allah akan kasih pahala atau tidak. Udah lakukan aja. Jadi kita tidak masuk ke ranahnya milik Allah. Kan milik Allah menentukan kita surga atau neraka, baik atau enggak. Nah, bagi kakak yang penting pada saat ini adalah orang tua kakak, dalam hal ini mama, yang support kakak gitu ya. Gitu. Kalau mama itu kan memang doa ibu itu ya kak ya. Ya. Jadi mama kan sekarang tinggalnya sama kakak ya. Jadi kakak harus tetap ada sampai waktunya mama. Tapi rasanya kakak nggak sanggup. Rasanya kalau boleh minta sama Allah, ya kakak aja yang duluan, jangan mama. Karena kakak tahu pasti kakak nggak bisa kalau nggak ada mama. Nah sekarang alhamdulillah Allah kasih rezeki luar biasa. Anak kakak itu tumbuh besar, nggak nakal. Dan kemarin 2014 dapat rezeki, terpilih jadi anggota DPRD. Anggota DPRD juga ya Van ya? Terus jadi sekarang jadi wakil ketua. Ketua sekarang? Iya. Terus kakak kan dalam kehidupan ini dapat bonus 4 orang anak sambung ya. Walaupun anak sambung sudah seperti anak kandung kakak. Dan itu artinya Allah percaya dong sama kakak. Kakak bisa jadi ibu. Dan mereka anak-anak hebat semua menurut kakak. Semua mandiri, ada Dio kan. Ya, itu anugerah yang luar biasa untuk kakak yang harus kakak syukuri. Jadi bagi kakak, untuk ibu-ibu, para wanita di luar sana, tidak ada satupun perempuan yang ingin kehilangan pasangan hidupnya. Ada 2 aja penyebab kita kehilangan pasangan hidup. Kalau untuk perempuan agak sadis sedikit sih. 1 diambil Allah SWT, kedua diambil perempuan lain. Jadi intinya adalah seorang perempuan itu harus mandiri. Harus mandiri, punya penghasilan, punya kepercayaan diri. Karena di time. Ya Rasul Khadijah. Khadijah kan luar biasa, pengusaha yang kaya raya itu kan. Dan dia mengorbankan hartanya untuk perjuangan Rasulullah. Mungkin kakak juga lebih. Mudah-mudahan nanti suatu saat hidup kita sama seperti beliau, dijamin masuk surga. Amin ya. Selama kita terus berusaha menjadi baik ya kak ya, berusaha belajar terus lebih baik lagi. Dan yang terpenting tuh kak, kakak ini
udah dipercayakan sama masyarakat, sama rakyat untuk menjadi wakil rakyat. Nanti semoga kakak bisa amanah terus, Doainnya ya. terus bisa terus menyenangkan hati banyak orang, dan semoga apa cita-cita kakak untuk menjadi ketua DPRD Kalimantan Tengah khususnya semoga dijabah sama Allah kayaknya, dan kakak bisa lebih menyebarkan kebaikan lagi, lebih luas lagi kan kak kemana-mana. Nah, jadi semoga kakakku yang aku sayangi ini luar biasa nih, seorang Faridawati tahunya pernah susah juga ya, jadi sekarang dengan kesabaran beliau, dengan zikir tuh kan ini menjadi suatu apa ya, inspirasi buat kita. Wala tayasu min rohillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Buktinya seorang kakak Faridawati yang pernah 3 hari susah makan juga akhirnya ditolong sama Allah karena kembalikan kepada Allah, dan doa dari mama, dari orang tua itu luar biasa. Jadi kakak, semoga apa yang dicita-citakan kakak dikabulkan sama Allah, khususnya juga dengan Partai Nasdemnya. Semoga semakin restorasi ini terwujud ya kak ya, dan dengan kepemimpinan dari Pak Surya Paloh juga semua menjadi baik semuanya ya kak ya. Atur salam AA buat kepada Ketua Umum Pak Surya Paloh, semoga sehat-sehat terus, selamat semuanya, dan kepada teman-teman dari Partai Nasdem ya kak ya, dari Ketua DPW semua se-Indonesia, semoga Partai Nasdem ini menjadi partai yang menjadi contoh yang baik bagi partai yang lain juga ya kak ya, menunjukkan kritikat yang baik, niat yang baik untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan dan bermanfaat bagi banyak orang ya kak ya. Terima kasih kakakku, Sama-sama. sudah mau podcast sama waktunya yang susah banget ketemu ini luar biasa. Semoga kakak senantiasa disehatkan, selamatkan, diberkahi terus sama Allah dan diijabah sama Allah. Asik kakak ya. Makasih Faridawati Dahlan Aceh, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, selaku Ketua DPW Partai Nasdem Kalimantan Tengah. Luar biasa beliau. Alhamdulillah, semoga beliau senantiasa diselamatkan, disehatkan, dibahagiakan, dan cita-citanya diijabah oleh Allah. Karena apa ya, kalau orang yang suka menyenangkan hati orang lain, kalau kata Rasulullah, pasti disenangkan dulu oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Demikian podcast AA Reza dengan Faridawati Dahlan Aceh. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah kita bertemu lagi di podcast selanjutnya. Ingat, like, share, and subscribe. Insya Allah kita akan bagikan lagi penghasilan dari YouTube podcast AA Reza ini untuk fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang lebih susah di antara kita. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.